Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dalam cerita manga atau anime apapun, cerita yang disajikan tidak akan menunjukkan selalu timeline yang sedang terjadi secara terus-menerus. Pasti di dalamnya akan cerita tentang masa lalu ataupun flashback. Terkadang kita benci melihat suatu cerita flashback karena hal itu dirasa sangat menghambat laju cerita yang sedang terjadi. Ya, sebut saja manga anime itu adalah Naruto. Ketika perang besar shinobi terjadi, banyak sekali flashback yang diceritakan. Yang mana waktu itu kami yang masih duduk di bangku STM yang menunggu kelanjutan cerita Naruto sering kali kecewa karena yang diceritakan bukanlah kelanjutan peperangan shinobi, namun flashback dari salah satu karakter saja. Ya, namun beda halnya dengan manga anime One Piece. Flashback dalam manga One Piece bisa dikatakan sangat dihargai. Maksud kami, para pembaca One Piece tetap akan menyimak cerita One Piece dengan seksama meski menceritakan masa lalu ataupun flashback dari satu karakter. Ya, itu adalah salah satu bukti dari kejeniusan Eiichiro Oda dalam membuat cerita. Ya, kali ini kita akan membicarakan apakah Arc Punk Hazard akan mendapatkan porsi cerita lagi di manga One Piece. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. History Punk Hazard. Memang Pulau Punk Hazard yang kita kenal saat ini merupakan pulau yang memiliki cuaca yang sangat ekstrim, yaitu cuaca pulaunya terbagi menjadi dua secara bersamaan, yakni memiliki cuaca salju dan panas akan gunung vulkanik. Namun dikatakan dalam manga One Piece bahwa Pulau Punk Hazard dulunya adalah pulau yang rindang dan hijau. Tempat ini memang sejak dulu dijadikan tempat penelitian oleh pemerintah dunia, di mana penelitian tersebut dipimpin oleh Dr. Vegapunk. Namun keindahan pulau itu lenyap pada 4 tahun yang lalu. Hal itu disebabkan oleh Caesar yang meledakkan salah satu tempat penelitian tersebut. Akibat ledakan itu, Pulau Punk Hazard menjadi tempat yang tidak bisa ditinggali karena di sana terdapat banyak sekali gas beracun. Lalu 3 tahun yang lalu Caesar datang lagi ke pulau itu. Ia menetralkan gas beracun itu dengan kekuatan buah setannya dan memberikan balon gas pada manusia yang masih hidup agar bisa bekerja padanya. Kemudian pada 2 tahun yang lalu, Punk Hazard dijadikan tempat duel antara Akainu dan Aokiji, yang mana perkelahian tersebut menjadikan Punk Hazard menjadi memiliki 2 iklim permanen. Lalu beberapa bulan dari waktu sekarang, Trafalgar Law datang ke pulau tersebut. Barulah setelah itu Luffy datang ke Pulau Punk Hazard dan memulai cerita Arc Punk Hazard. Namun pada One Piece chapter 1035, kita mendapatkan flashback lagi bahwa ternyata Kaido dan King pernah dijadikan sebagai bahan eksperimen di Punk Hazard. Dari kondisi Kaido yang terlihat mulai membuat bajak laut, dan juga fakta bahwa Kaido membuat bajak laut pada 33 tahun yang lalu. Artinya, kejadian King dan Kaido kabur dari Punk Hazard itu pada sekitar lebih dari 33 tahun yang lalu. Artinya lagi, pemerintah dunia sudah dari sangat lama telah melakukan berbagai penelitian pada bajak laut dan beberapa makhluk yang pemerintah dunia anggap menarik seperti ras Lunarian. Proyek penelitian di Punk Hazard. Pada masa Caesar menggunakan tempat itu, Caesar sendiri terlihat melakukan beberapa penelitian, dari mulai pembuatan senjata massal dari bahan kimia, proyek membuat anak-anak menjadi raksasa dengan menggunakan obat kimia. Lalu di sana juga dilakukan ekstraksi faktor garis keturunan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan buah setan buatan Smile. Hal-hal itu dilakukan Caesar pada 4 tahun terakhir. Bisa dibayangkan apa saja yang telah pemerintah dunia lakukan atau teliti sejak lebih dari 4 tahun yang lalu. Pada One Piece chapter 834, dikatakan bahwa pemerintah dunia telah melakukan penelitian mengenai membuat manusia raksasa atau gigantifikasi sejak 400 tahun yang lalu. Namun belum ada penelitian yang bisa mewujudkannya. Selain gigantifikasi, sepertinya dulu di Punk Hazard, Vegapunk sebagai pemimpin peneliti pernah melakukan penelitian dan pembuatan naga. Hal ini dibuktikan dengan adanya naga pada gerbang masuk di Punk Hazard. Nama naga itu adalah naga nomor 13. Mungkin Vegapunk ini baru berhasil menciptakan naga ketika di percobaan ke-13.
Oh iya, pembuatan naga ini adalah permintaan langsung dari Ternyubito. Selain membuat naga, kemungkinan di Punk Hazard ini pula Vegapunk melakukan pembuatan buah setan buatan milik Momonosuke, yang mana bahan yang digunakan adalah faktor garis keturunan yang didapat dari Kaido. Misteri Pulau Punk Hazard. Arc Punk Hazard yang sudah kita bahas cukup banyak tadi, ternyata masih menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah arti simbol yang ada di gerbang Pulau Punk Hazard. Lalu adanya kepala tengkorak besar yang ditemui Luffy pada awal-awal Pulau Punk Hazard. Kita masih belum mendapatkan penjelasan eksplisit mengenainya. Apakah mungkin hal ini berhubungan dengan penelitian raksasa? Lalu kita juga melihat sosok makhluk raksasa yang beku di dalam pulau tersebut. Para makhluk itu terlihat menggunakan pakaian tahanan. Apakah mungkin mereka adalah para tahanan yang dikirim dari Impel Down untuk dijadikan bahan percobaan? Mungkinkah karena para tahanan itu mendapatkan hukuman mati, jadi sekalian saja pemerintah dunia mengirimnya ke Punk Hazard untuk dijadikan bahan percobaan? Dari fakta-fakta di atas, terlihat pemerintah dunia seperti sedang melakukan hal-hal yang ilegal dan bertentangan dengan hak asasi manusia sejak dulu, seperti menjadikan para tahanan sebagai bahan percobaan. Yaitu salah satunya adalah mereka dibekukan mungkin karena dirasa gagal dalam proses menjadikan makhluk raksasa. Dan apakah karena hal itu pula Aokiji atau Kuzan sampai harus datang ke Pulau Punk Hazard? Memang waktu itu Aokiji datang dan menyelamatkan Smoker. Namun sampai saat ini kita masih belum mendapatkan alasan yang jelas kenapa Aokiji sampai mau datang ke tempat bekas tempat penelitian. Apakah mungkin di sini Aokiji sedang berusaha untuk mencari bukti mengenai hal jahat atau hal ilegal yang dilakukan oleh pemerintah dunia? Punk Hazard dan Lunarian. Sungguh hal yang mengejutkan bahwa King sebagai ras Lunarian yang pernah berada di Punk Hazard dan dijadikan sebagai bahan penelitian. Jika bukan karena ulah Kaido, mungkin King akan di sana selamanya. Pemerintah dunia pasti sangat ngiler pada King karena King merupakan ras yang sangat langka. Saat ini kita telah mengetahui bahwa buah setan Momonosuke itu terbuat dari faktor garis keturunan milik Kaido sebagai pengguna buah setan Uo Uonomi model naga biru. Dan akan terlihat alami pula jika pemerintah dunia juga ternyata mengekstrak faktor garis keturunan dari tubuh King sebagai makhluk yang sangat langka. Dan bisa dibayangkan, jika pemerintah dunia membuat senjata pemusnah massal dengan menggunakan faktor garis keturunan milik Kaido dan King, maka akan sangat luar biasa kuat makhluk atau senjata yang akan tercipta tersebut. Dan sangat berkemungkinan pasukan milik pemerintah baru yang disebut dengan SSG itu adalah para makhluk seperti itu, yaitu makhluk yang tercipta dari beberapa faktor garis keturunan makhluk yang langka. Salah satunya adalah ras Lunarian. Hoho, jadi ternyata masih banyak sekali misteri yang menyelimuti arc Punk Hazard tersebut. Akan sangat berkemungkinan Eiichiro Oda akan menulis flashback tentang kejadian-kejadian di arc Punk Hazard ini. Jadi, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.